Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang judulnya Perilaku Data dan Pemilihan Metode Peramalan. Sebelum lanjut, kami akan mengenalkan diri dari kelompok kami. Yang pertama, saya Rizky Fauzi sebagai moderator dan narasumber. Selanjutnya sama rekan saya. Nama saya Kantila Svino Zulfan. Perkenalkan, saya Maggie Disnianti. Perkenalkan, nama saya Desi Sartika. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang perilaku data dan kegunaan data. Sebelum lanjut, saya menjelaskan dulu tentang data. Data merupakan fakta. Dengan demikian, data dapat diberikan gambaran suatu keadaan atau persoalan. Dalam tentang suatu akan lebih berarti jika diartikan dengan waktu dan tempat. Data pendapatan penduduk misalnya, harus jelas penduduk yang mana, dengan kapan. Misalnya penduduk pendapatan Pangkal Pinang tahun 2014. Semakin lengkapnya informasi data, maka semakin akurat penilaian tentang suatu data untuk melakukan proyeksi di masa akan mendatang. Selanjutnya, tentang kegunaan data. Kegunaan data ada 3. Yang pertama tentang dasar suatu perencanaan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan yang ada pada organisasi. Yang kedua, alat pengendalian terhadap pelaksanaan atau implementasi perencanaan. Yang ketiga adalah dasar evaluasi hasil dari kerja akhir. Selanjutnya, jenis-jenis data. Data dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, sumber, dan dimensi waktunya. Berdasarkan sifatnya ada 2, kuantitatif dan kualitatif. Kalau menurut berdasarkan sumbernya, data terbagi 3, data internal, data eksternal, dan data eksternal terbagi menjadi data primer. Dikumpulkan sendiri untuk peramalan. Terus data berdasarkan waktunya terbagi 2 pula. Yang pertama, data menurut waktu time and series. Yang kedua, data cross-national. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, Rizky Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis data. Jenis-jenis data di sini bisa dibagi berdasarkan yang pertama sifatnya, kemudian berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, data bisa dibagi menjadi 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan berupa angka atau berwujud bilangan dengan nilai-nilai berbentuk variabel. Nah, data kuantitatif di sini bisa dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama data diskrit dan data kontinu. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif di sini merupakan data yang tidak berupa angka. Contohnya seperti data faktor kesukaan konsumen terhadap suatu produk atau data tingkat kepuasan konsumen dan lain-lain. Kemudian data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya ini bisa dibagi menjadi 2 juga, data intern dan data extern. Data intern adalah data yang berasal dari dalam perusahaan. Yang kedua, data extern merupakan data yang berasal dari luar perusahaan. Nah, data extern sendiri ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diolah atau didapatkan sendiri oleh perusahaan, dan yang data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh organisasi lain. Kemudian data berdasarkan dimensi waktu itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama data time series atau data runtut waktu. Yang kedua data cross sectional. Nah, data time series ini yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dalam satu periode tertentu. Contohnya misalnya data
data penjualan selama 12 bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian data cross-seksional. Data cross-seksional adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu tanpa adanya dimensi waktu. Contohnya misalnya data volume penjualan pada tahun 2006 gitu. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Bang Rizky dan Kak Kanti yang sebelumnya telah menjelaskan materi tentang pemilihan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode peramalan atau forecasting. Metode peramalan atau forecasting adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk memperkirakan masa yang akan datang dengan mengolah data-data yang sudah ada. Nah, metode peramalan atau forecasting ini pun terbagi atas dua. Yang pertama, metode peramalan atau forecasting secara kualitatif, dan yang kedua adalah secara kuantitatif. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara metode kualitatif dan kuantitatif ialah metode kualitatif ini cenderung lebih ke subjektif dengan dilatar belakangi oleh pendapat, emosi, intuisi, pendidikan, dan banyak yang lain. Sehingga hasil dari metode kualitatif ini cenderung berbeda antara satu orang dan orang yang lainnya. Sedangkan kalau metode kuantitatif ini dia dalam bentuk angka-angka. Jadi hasilnya pun lebih pasti. Untuk metode kuantitatif ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Mega. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan tentang metode kualitatif. Tadi telah saya sebutkan kalau metode kualitatif ini cenderung ke subjektif kan. Nah, dalam metode kualitatif ini pun terbagi atas 3 teknik. Yang pertama ialah teknik metode perkiraan subjektif. Metode perkiraan subjektif ini menggunakan emosi atau pikiran ataupun pendapat seseorang secara efisien yang nanti akan memperoleh informasi-informasi yang jelas, yang nanti informasi ini akan dikumpulkan lalu diproses secara sederhana untuk dapat menjadi suatu pengambilan keputusan. Nah, contoh dari teknik subjektif ini ialah riset pasar, metode gabungan, kemudian kemampuan permintaan, dan beberapa lainnya. Nah, salah satu contohnya ialah riset pasar ini. Contohnya ialah seorang manajer atau seorang sales bisa mendapatkan data dari metode kualitatif ini dengan melakukan riset pasar. Dia bisa menyebarkan kuesioner, terus bisa melakukan wawancara, kemudian bisa menelpon customer atau beberapa cara lainnya untuk mendapatkan informasi secara kualitatif. Misalnya, seorang sales penjualan dia memberikan kuesioner kepada beberapa customer untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan customer tersebut akan barangnya. Apakah barang ini akan bertahan, apakah tingkat penjualannya akan meningkat atau tidak, itu nanti bisa didapatkan dari data kuesioner yang telah dikumpulkan. Karena ini lebih bersifat subjektif, tentunya antara sales satu dan sales lainnya hasilnya pasti akan berbeda. Nah, baiklah untuk teknik yang kedua. Teknik yang kedua adalah metode pencarian. Kalau metode pencarian ini lebih dimulai dengan pengetahuan dan perkiraan-perkiraan masa lalu yang akan digunakan untuk memperkirakan masa yang akan datang. Nah, kalau di metode kedua ini lebih ke pakar-pakarnya. Jadi, salah satu contoh dari teknik kualitatif metode pencarian ini ialah metode DLP, metode pengembangan skenario, kemudian Kuria S, dan yang lain-lain. Kemudian kalau yang kedua tadi contohnya, misal saya ambil contohnya dari metode DLP. Metode DLP ini dia mengumpulkan pakar-pakar yang bidang-bidang yang diahlinya untuk sama-sama berembuk atau sama-sama melakukan riset tentang suatu produk, apakah produk ini akan bertahan di masa yang akan datang atau tidak. Itu nanti akan mendapatkan hasil keputusan dari perundingan para pakar-pakar di bagian penjualan ini. Nah, kemudian metode yang terakhir yaitu metode pendekatan normatif. Metode pendekatan normatif ini yaitu metode yang memperkirakan tujuan yang akan datang, kemudian kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, serta misi-misi yang lainnya. Kemudian melihat masa lalu hingga kini dalam menentukan perkembangan-perkembangan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau dari metode pendekatan normatif ini, contoh-contohnya adalah decision tree atau pohon keputusan, kemudian keputusan, serta dan analisis sistem. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu metode forecasting kuantitatif akan dijelaskan oleh Kak Mega.
Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi kami tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan metode yang berdasarkan data-data masa lalu dan menggunakan metode-metode dan teknik peramalan serta analisis dalam pembuatan peramalan. Metode kuantitatif ini terbagi atas dua, yaitu metode deret waktu atau time series dan metode sebab akibat. Metode time series merupakan metode yang menghubungkan antara variabel dependen dengan variabel independen yang kemudian dihubungkan dengan waktu, baik itu mingguan, bulan, atau tahun. Metode time series ini dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak ini menggunakan jumlah rata-rata periode dari periode terakhir untuk dilakukan peramalan di periode selanjutnya. Yang kedua itu metode eksponensial. Metode eksponensial ini merupakan teknik peramalan rata-rata tertimbang yang poin datanya diberikan bobot dengan fungsi eksponensial. Yang ketiga itu metode proyeksi tren. Metode proyeksi tren ini merupakan metode peramalan deret waktu yang mencocokkan garis tren dengan deretan data terdahulu yang kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan. Dan kemudian metode sebab akibat. Metode sebab akibat ini merupakan metode yang mengasumsikan bahwa faktor yang diramalkan menunjukkan sebab akibat dengan satu atau lebih variabel. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Itulah hasil dari diskusi kami. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar Sikuli. Akhir kalam kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.